Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini hari yang ke-22 Ramadan. Di hari kedua dan menjelang malam yang ketiga dari 10 malam terakhir Ramadan. Kita lanjutkan pelajaran mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml, surat yang ke-27 dengan jumlah ayatnya 93 ayat, dan ayat yang akan kita pelajari pada hari ini mulai ayat yang ke-82 dan seterusnya. Silakan dibaca ayat yang ke-82. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa inna rabbaka Ayat 82. Wa kul idza asa kul Surah An-Naml ya, surat 27. Wa idza waqa'al qawlu wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. La yuqinun. Ya, coba ikuti saya. Wa idza waqa'al qawlu. Wa iza waqa'al qawlu. Ulangi lagi. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim. Wa iza waqa'al qawlu 'alaihim Akhrajna lahum. Dipantulkan bunyi jimnya ya sedikit. Akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Masya Allah. Itu terus ya diperbaiki bacaannya. Ahsanta barakallahu fiik. Ayat berikutnya 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina wa hum yudahun. Masya Allah. Ya. Huruf-hurufnya sudah dikenal ya. Seperti tadi, ikuti saya. Wa yawma nahsyur. Wa yawma nahsyuru. Wa yawma nahsyur. Ya.
Kita lanjutkan. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fauja. Coba. Wa yawma Nahsyuru. min kulli ummatin. Ummahnya tak panjang. Min kulli ummatin fauja. Min kulli ummatin faujan. Ya. Lanjut saja. Mimman yukadzibu Mimman yukadzibu bi ayatina bi ayatina fahum yuzaun. fahum yuzawun. Masya Allah. Ya, perlu diperbanyak, disering-seringkan, upayakan untuk ada mengikuti tahsin agar terasa terlalu semakin indah bacaan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ahsanta barakallahu fiik wa waffaqakum Allah. Seperti yang kemarin kita isyaratkan bahwa mulai ayat 82 ini Allah menyampaikan berita tentang salah satu dari tanda hari kiamat yang akan muncul. Allah berfirman, wa idza apabila dan apabila, wawnya dan idzanya apabila, waqa'al qawlu, ya, waqa'a berlaku, al qawlu perkataan, ya, maksudnya keputusan, karena keputusan itu akan berlaku, keputusan itu akan muncul dengan adanya kata-kata kun, ya, makanya dinamakan dengan al-qawlu, yaitu keputusan Allah tentang hari kiamat. Wa idza waqa'al qawlu, dan apabila telah berlaku, ya, al-qawlu ucapan, perkataan, alaihim atas mereka, ala itu atas, himnya mereka, ya, atas mereka. Maksudnya di sini adalah hari kiamat. Ya, telah tiba waktu hari kiamat, telah berlaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Akhrajna, kami keluarkan. Ya. Akhrajna, kami keluarkan. Inilah kayanya bahasa Arab. Karena beda antara kharaja dengan akhraja. Akhraja mengeluarkan, kalau kharaja keluar, ya, kharaja keluar, ditambah alif di pangkalnya a, kemudian kha-nya disukunkan jadi akhraja, mengeluarkan. Akhrajna, kami mengeluarkan, kata Allah. Ini yang berfirman Allah, kami mengeluarkan, maksudnya Allah mengeluarkan, lahum bagi mereka, la-nya bagi, hum-nya mereka. Ya. Akhrajna lahum, bagi mereka, maksudnya manusia yang ada di hari kiamat atau di akhir masa nanti sebelum hari kiamat, akan dikeluarkan bagi mereka oleh Allah. Apa yang dikeluarkan? Ini dia, dabbah, ya, dabbatun. Dabbah binatang melata, ya.
Dabba makhluk melata atau hewan, binatang. Kami keluarkan dabbatan minal ardi, dari bumi. Ya. Minnya dari al-ard, bumi. Jadi muncul dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memunculkan unta dari dalam gunung. Ya. Di kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. Mereka meminta bukti bahwa apa benar Nabi Saleh itu nabi, meminta mengeluarkan unta bunting dari dalam gunung. Dikeluarkan oleh Allah. Ini binatang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi. Akhrajna lahum minal ardi, kami keluarkan ya dari bumi dabbah. Dabbah tadi apa? Binatang, ya. Atau sesuatu atau hewan melata. Ya. Memang khilaf nanti para ulama, kita akan bacakan uraian dari Ibnu Katsir. Yang mana ini dia tukallimuhum, dabbah tadi berbicara kepada manusia. Tukallimu, berbicara. Tukallimu, berbicara. Hum, mereka. Maksudnya berbicara dengan mereka. Mereka di sini maksudnya manusia. Ya. Manusia. Hewan melata berbicara kepada manusia. Ya. Annan nasa, ini isi pembicaraannya, ini kata-katanya. Inilah pembicaraan dabbah yang tadi keluar dari dalam bumi. Apa kata-katanya? Annan nasa, bahwa manusia, anna bahwa, annas manusia, kanu adalah mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, la yuqinun, tidak beriman, tidak yakin. La, tidak, yuqinun, tidak yakin, maksudnya tidak percaya. Tidak percaya, tidak beriman. Inilah kata-kata dabbah tadi. Kata-katanya, dia keluar, muncul, menjumpai manusia, ia mengatakan in annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia tidak lagi mau percaya dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Allah. Ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini dia salah satu, ini dijelaskan para ulama, salah satu dari tanda hari kiamat. Ibnu Katsir, saya akan uraikan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, hadhihi dabbah takhruju fi akhiriz zaman. Dabbah ini muncul nanti di akhir zaman. Inda fasadin nas. Di saat orang-orang sudah pada rusak, manusia sudah rusak. Rusak di sini maksudnya rusak agama, rusak akhlak, tidak peduli lagi dengan aturan agama. Ya, berbuat dosa, maksiat, merajalela. Ya, inda fasadin nas wa tarkihim awamirallah. Waktu itu manusia sudah meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa tabdilihim ad-dina al-haq. Agama yang hak ini sudah mereka rubah-rubah. Nah, ketika itu nanti di akhir zaman muncullah dabbah tadi. Ya. Yukhrijullahu lahum dabbatan minal ardi. Kata Ibnu Katsir ini. Allah keluarkan untuk mereka manusia dabbah dari dalam bumi. Qila, ada yang berpendapat min Makkah. Ini berasalnya dari Mekah. Jadi munculnya nanti di Mekah.
Dia mengatakan di tempat sa'i, dari tempat sa'i itu dia turun muncul. Ya. Di Mekah. Hewan ini nanti muncul di sana, kemudian dia berputar-putar, berkeliling di muka bumi ini. Seruan-seruannya tadi, manusia ini luar biasa, menyimpang dari agama Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ya. Waqila, ada lagi pendapat yang mengatakan min ghairiha, dari tempat yang lain, bukan dari Mekah. Kama sayati tafsiluhu, sebagaimana nanti rinciannya akan tiba, akan dirincikan oleh Ibnu Katsir. Fatukallimun nasa ala dzalik. Dia muncul, nanti dia akan berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya, dia bukan manusia, tetapi dia berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wa ruwiya an Ali radhiyallahu an, berkata Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah dari generasi tabi'in, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tukallimuhum kalaman, hewan tadi berbicara dengan manusia dengan pembicaraan, tukhatibuhum mukhatabah, berbicara langsung dengan manusia, seakan-akan manusia dengan manusia, padahal dia dabbah. Ya. Wa qala Atha al-Khurasani, tukallimuhum fataqulu lahum innan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Ya. Spesifik Atha al-Khurasani mengatakan kata-katanya dengan manusia hanya itu saja. Manusia tidak percaya dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Bukan berbicara seperti halnya manusia berbicara dengan sesama manusia, bukan. Tapi dia menyampaikan berita itu saja ketika berkeliling di muka bumi ini. Ada lagi perkataan nukilan-nukilan dari beliau, ya, dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang dabbah tadi. Jadi muncul di Mekah, ini pendapat yang kuat. Nanti dia akan berjumpa dengan manusia lalu mengatakan bahwa manusia tidak mau percaya dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya protes, mengkritik, menegur, mengingatkan, marah dengan keadaan manusia. Padahal dia bukan manusia. Ya. Dabbah. Nah, ini salah satu dari tanda hari kiamat. Khurujud dabbah, kata para ulama. Munculnya hewan tadi, melata, tidak ditentukan bentuknya, cuma dia bukan manusia. Muncul di Mekah, dari dalam bumi, kemudian nanti dia akan berkeliling, lalu dia menyampaikan tadi bahwa manusia tidak mau percaya dengan apa yang dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-83, ayat 83, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat sebelumnya, secara global saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk hari kiamat ini alarmnya. Ada tanda-tanda kedatangannya, kedekatannya. Para ulama membagi tanda hari kiamat itu kepada dua. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi tandanya kecil. Al-alamatus sughra. Tanda-tanda kecil dari tanda-tanda hari kiamat. Maksud dari tanda-tanda kecil ini, dia hanya sebatas alarm saja, mengingatkan bahwa kiamat itu akan ada, itu saja. Ya. Dan dia tidak beruntun. Kadang terpisah satu tanda dengan tanda yang lain oleh waktu yang panjang. Contoh, sebagai salah satu tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi. Salah satu tanda hari kiamat, diutusnya Nabi. Nabi Muhammad SAW diutus itu tanda hari kiamat. Kemudian meninggalnya Nabi, juga tanda hari kiamat. Meninggalnya Nabi, tanda hari kiamat, tanda kecil. Kemudian terbelahnya bulan, juga tanda hari kiamat. Dengan sudah munculnya Nabi Muhammad,
meninggalnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan, membuat seorang mukmin semakin percaya bahwa hari kiamat itu ada. Semakin yakin bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Karena Allah berfirman terkait dengan terbelahnya bulan di zaman Nabi, Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Terbelahnya bulan ini sudah terjadi di zaman Nabi, 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, berarti sudah lama tanda ini muncul kemudian hilang. Muncul, hilang dan tidak akan muncul kembali. Tidak mungkin pengutusan Nabi berulang 2 kali. Atau meninggalnya Nabi berulang 2 kali. Dia muncul kemudian sudah lenyap begitu saja. Sebagai tanda hari kiamat. Hanya alarm saja. Isyarat bahwa kiamat itu ada, sehingga dipercayai oleh, diyakini oleh orang yang beriman. Kemudian yang kedua, bahwa hari kiamat itu dengan keluarnya tanda kecil ini sudah dekat. Ya, sudah dekat. Kemudian yang kedua, tanda hari kiamat yang besar. Tanda hari kiamat yang besar ini, yang perlu kita catat bahwa dia belum ada yang muncul. Ya. Tidak ada yang muncul. Kenapa? Karena yang ada beberapa, ada 10 tanda, ada juga yang mengatakan 6 tanda. Tanda-tanda yang kiamat yang digolongkan ke tanda kiamat besar ini, itu bila sudah muncul satu, maka dia akan beruntun. Tidak terpisah. Dia akan beruntun. Tidak lama setelah itu akan muncul tanda kedua. Tidak lama setelah itu akan muncul tanda ketiga. Dan bahkan ada di antara tanda-tanda besar ini yang beriringan. Artinya muncul yang berikutnya karena telah muncul yang sebelumnya. Seperti Dajjal dengan Nabi Isa. Munculnya Dajjal, tanda besar. Nah, dan tanda munculnya Dajjal ini untuk melenyapkannya turunnya Nabi Isa. Kedua-duanya tanda besar. Turunnya Nabi Isa karena sudah muncul Dajjal. Jadi sudah terikat, terpaut. Bahkan Nabi Isa turunnya salah satu misinya apa? Membunuh Dajjal. Misi turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Yaqtulud Dajjal. Ya, nanti dia turun di Manaratul Bayda, di Menara Putih, di bagian timur Damaskus. Di situ turunnya, kemudian nanti dia sholat berjamaah yang diimami oleh di Baitul Maqdis, diimami oleh Imam Mahdi, dan nanti setelah itu dia mengejar Dajjal dan melihat, ketika Dajjal melihatnya, dia melarikan diri, lalu dia meleleh, dipukul oleh Nabi Isa, meleleh sebagaimana melelehnya garam ketika disirami dengan air, menunjukkan bahwa Dajjal itu lemah, selemah garam. Padahal dia menjadi tanda atau tanda kiamat yang sangat menakutkan, sehingga para nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Bahkan kita diajarkan doa untuk berlindung dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah besar. Dia bisa berbuat seperti perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Diberikan kemampuan oleh Allah sehingga fitnahnya berat. Susah orang kalau tidak percaya bahwa dia Tuhan yang disembah. Karena dia membawa surga, membawa neraka. Ya. Dan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Mengatakan kepada langit, turi, maka turun hujan. Mengatakan kepada bumi, buti, maka turun tumbuh tanaman. Tinggal itu saja. Diberikan kekuasaan oleh Allah atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia biasa. Dajjal ini dari bangsa manusia. Tertulis di jidatnya tulisan kafir atau kaf fa ra, dan dia akan berkeliling ke muka bumi ini semua. Akan dikelilingi muka bumi ini semuanya dalam masa 40 hari. 40 hari ini dibagi 4. Satu dari 40 hari ini lamanya setahun. Ya.
Lamanya satu hari itu setahun. Kemudian yang hari kedua lamanya 1 bulan. Hari ketiga lamanya 1 minggu. Berarti tersisa 37 hari lagi. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berbeda. Hari pertama selama 1 tahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu. Sementara sisanya sama, 24 jam. Tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Itulah keberadaan Dajjal di muka bumi ini, dan dia akan mengelilingi semua permukaan bumi. Tidak ada tempat kecuali didatangi oleh Dajjal. Selain Mekah dan Madinah. Ya, selain Mekah dan Madinah. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda besar. Dan bila tanda besar ini muncul, maka dia yatataba'u, akan beruntun. Kalau yang kecil muncul satu, lenyap, hilang, tidak akan muncul kembali kedua kalinya. Dan dengan tanda berikutnya terpisah jauh. Dan dia tidak mendekatkan, hanya sebatas alarm mengingatkan kita agar jangan lupa, itu saja. Agar jangan lupa bahwa kiamat itu ada. Dan mengingatkan juga bahwa kiamat itu dengan munculnya tanda-tanda kecil itu, bahwa dia memang sudah dekat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Termasuk salah satunya adalah khurujud dabbah ini, keluarnya binatang melata di bumi, keluar dari Mekah. Nanti dia akan berbicara dengan manusia, menyampaikan kata-kata bahwa manusia tidak percaya, tidak yakin, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah ini ayat yang 82. Berikutnya, sebelum itu Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, idza waqa'a 'alan nasil qawlu alladhi hatamahu Allah wa farada waqtuhu akhrajna lahum dabbatan ay kharija min al-ardi ay dabbah min dawabil ardi laysat minas sama. Itu binatang melata dari binatang-binatang di bumi, bukan turun dari langit. Wa hadhihi dabbah tukallimun nas, tukallimuhum ay tukallimul ibad awin nas. Anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun la li ajli anna an-nas dha'afa ilmuhum wa yaqinuhum bi ayatillah. Ini pertanda memang sudah dekat hari kiamat, dekat sekali, karena orang-orang sudah tidak lagi mengenal Allah, tidak mau percaya dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Karena nanti hari kiamat tegak, dan tidak ada di muka bumi ini orang yang masih mengucapkan Allah, Allah. Kiamat ini akan berlaku ala syiraril khalqi, pada keadaan manusia yang paling bejat. Tidak ada lagi yang baik-baik. Kalau masih ada yang baik, maka kiamat belum tiba. Hingga dalam kondisi demikian muncullah Dabbah ini, lalu menyampaikan keadaan manusia yang betul-betul pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke 83, wa yauma nahsyuru. Yauma pada hari. Yauma ini wawunya dan, yauma pada hari. Ya. Wa yauma nahsyuru. Nahsyuru menghimpun. Nahsyuru menghimpun, ya, mengumpulkan. Nahsyuru menghimpun, mengumpulkan. Ya. Dan nanti hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Hasyr, karena manusia dihimpun oleh Allah semua. Tidak ada yang tersisa. Semua yang namanya manusia dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada yang alpa. Yang pernah hidup di muka bumi ini akan berkumpul semuanya. Pada hari kami mengumpulkan, menghimpun min kulli ummatin, min dari kulli setiap umat, faujan segolongan atau sekelompok. Ya. Faujan ini kelompok. Akan ada nanti dari manusia sekelompok yang dikumpulkan sendiri oleh Allah. Ya.
mimman yukadzibu, mereka ini dari golongan mimman, dari ya orang-orang yang mendustakan, yukadzibu mendustakan. Nah, ini juga menunjukkan kayanya bahasa Arab. Dia tulis hurufnya sama, tetapi harakatnya yang berbeda, maknanya nanti akan berbeda. Yukadzibu di sini ya-nya berbaris depan, yu, kemudian kafnya berbaris fathah, ka, kemudian dalnya berbaris kasrah bawah, kemudian ada tasdid, yukadzibu, artinya mendustakan, ya, mendustakan. Kalau yakdzibu, padahal hurufnya sama, yakdzibu itu berdusta, ya, yakdzibu berdusta. Kalau yukadzibu mendustakan. Dari orang-orang yang mendustakan, mimman yukadzibu, dari orang-orang yang mendustakan bi ayatina, kepada atau dengan ayat-ayat kami. Ya. Ini ancamannya. Ancaman ketika Dabah tadi keluar mengabarkan ada manusia yang bahwa manusia tidak lagi percaya dengan ayat-ayat Allah. Diancam oleh Allah, tidak apa-apa, silakan tidak percaya. Tapi akan ada hari nanti ketika manusia semua dikumpulkan, mereka-mereka yang tidak percaya ini dikumpulkan sendiri bersama mereka, sesama mereka. Yaitu mimman yukadzibu bi ayatina, dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, maka mereka yuzaun dibagi-bagi. Fahum yuzaun, yuzaun artinya yufarraqun, ya, berkelompok-kelompok. Manusia nanti berkelompok-kelompok, yang pendusta-pendusta semua, yang pengkhianat-pengkhianat semua. Ya. Jadi mereka dikumpulkan sesuai dengan dosa. Yang beriman semua. Yang munafik nanti awalnya dikumpulkan bersama orang yang beriman, nanti terpisah sendiri karena mereka tidak punya cahaya. Cahaya iman tidak ada. Cuma amalan mereka amalan orang beriman, salat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi tidak ada iman. Nanti mereka tidak punya cahaya sehingga terpisah otomatis dari orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman memiliki cahaya. Ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Di surah Al-Hadid. Orang munafik, laki-laki perempuan, memanggil orang beriman di hari kiamat, tunggu kami agar kami dapat cahaya dari kalian. Jadi orang beriman percaya, mereka tidak percaya. Tidak ada cahaya di badan mereka karena yang percaya itu iman. Sementara mereka tidak punya iman. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini mengabarkan bahwa manusia nanti di hari kiamat dipisah-pisah oleh Allah, dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Ya. Dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama tentang tanda hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam mencipta. Bisa mengeluarkan dari bumi ini binatang atau semacam hewan yang tidak dilahirkan oleh induknya. Sebagaimana unta Nabi Saleh, tidak ada induknya. Dia bunting, lalu nanti dia punya anak, dilahirkan anaknya. Nah, seperti itu pula lah keadaan di hari kiamat sebagai tanda hari kiamat. Yang kedua, dia bisa berbicara. Berbicara seperti pembicaraan manusia dengan mengatakan bahwa manusia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Lalu Allah memberikan kabar tentang hari kiamat nanti, bahwa manusia akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Dipisah-pisah, orang-orang yang beriman bersama orang yang beriman, yang kafir bersama orang kafir. Nah, yang perlu kita khawatirkan yang tidak sholat. Bahwa orang yang tidak sholat di dunia, yang tidak menjaga sholatnya nanti dikumpulkan oleh Allah dengan Fir'aun. Ya.
Dikumpulkan wa husyira ma'a Fir'aun. Dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Jadi di dunia tidak berjumpa. Di akhirat nanti berjumpa. Sebagaimana orang beriman, umat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi di telaga. Ya. Apalagi yang di dunia ini yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka berbahagialah dengan mengikuti Nabi, menauladani Nabi, mencontoh dan menirunya. Kita akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaganya. Nabi SAW menunggu umatnya di sana. Yang tidak sholat dikumpulkan dengan Fir'aun. Maka hati-hati jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai melalai-lalaikan. Karena ini ancamannya. Jadi untuk ayat 83 berita bahwa hari kiamat manusia dikumpulkan oleh Allah, dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Fahum yuzaun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para nabi. Mengumpulkan kita dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan meminum dari air telaga Nabi, menjumpai Nabi dan mengiringi Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita, masih tersisa tentang ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.